Sebenarnya nama Sangging Bali itu nama spontan sebenarnya. Nama spontan? Pas waktu kita ngetik, terus sorenya saya dipanggil ini. Sorenya itu saya nggak dikasih pulang, disuruh nginep di sana, baru dipanggil. Nah dari sana saya disuruh menekuni ini. Tansi di pemerintahan katanya. Warna bajunya sudah tukang gini katanya dilihat sayanya itu. Kita tidak bisa ini. Pernah dulu punya stok tapi lama ininya. Karena kebanyakan kalau di daerah Jakarta dulu bilang ya menyesuaikan lokasi yang ada gitu pelinggihnya. Makanya kan jarang ada pelinggih gede-gede di ini ya, pasti yang agak kecil. Tetap kita mencari keuntungan tapi sewajarnya gitu. Semeton Gema Bali, kembali lagi bersama dengan saya di sini. Kali ini kita bersama salah satu pengrajin seni yang berasal dari Bali dan mengajarkan sesuatu seni itu di tanah rantau. Yaitu kita bersama dengan Sanggar Sangging Bali, yaitu Pak Wayan Sugiarto. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajeng sore. Rahajeng sore. Jadi Balinya ya, Bekasinya juga ya. Iya. Oke. Enaknya manggil Pak aja, Pak Wayan ya. Pak Wayan ya. Iya. Oke. Pak Wayan, punapi gatrau ya. Becek-becek nih. Becek. Rahayu. Kabar baik ternyata. Kabar baik. Iya. Pak Wayan, ini kan namanya Sanggar Sangging Bali. Ini mengerjakan apa aja nih Pak Yan? Sangging Bali itu mengerjakan ukiran dan bangunan Bali terutamanya. Ya, ukiran dan bangunan Bali itu. Bisa juga dari kayu. Pada bahan pokok utamanya sih kalau ukirannya dari pasir melele. Kalau di Bali, kalau di sini mungkin pasir besi namanya. Pasir besi ya. Itu bahannya dari Sukabumi, Cidaun kan ya, Cidaun. Di daerah Sukabumi? Ya, daerah Sukabumi. Jauh juga kayaknya. Kita juga nggak tahu tempatnya pastinya di mana karena kan udah ada langganan. Kita kalau umpamanya kehabisan bahan, tinggal nelpon, udah datang bahannya. Gitu. Biasanya kalau di Bali itu berarti di mana nyari pasir? Kalau di Bali yang terkenal pasirnya yang bagus itu daerah Negara. Di Negara? Iya, Negara. Oh, sama nggak bahannya atau beda jenis pasirnya beda itu? Agak beda dikit, agak kasar yang di sini. Oh, yang di sini agak kasar. Agak kasar dikit. Iya. Ya, itu juga di sini adanya di Sukabumi. Iya, di Sukabumi. Bekasi Sukabumi itu kan 7-8 jam. Bahan bakunya dari Sukabumi. Pasirnya ya. Waduh, kan? Biasanya sebulan sekali atau berapa lama sekali pasir itu datang, Pak? Tergantung volume kerjaan. Tergantung volume kerjaan. Kalau umpamanya kerjaannya pas pada saat mengerjakan pelinggih atau tempat sembahyangan di rumah-rumah, orang kan bikinnya biasanya ada 2 pelinggih, 3 pelinggih itu agak lama ininya. Stok masih aman. Stok masih aman. Tapi kalau mengerjakan pura atau bikin relief gitu agak lumayan ininya. Cepat. Lebih ya, cepat. mungkin bisa sebulan sekali itu udah. Iya. Sekali turun tuh 1 truk atau 1 pickup itu? Ya, namanya 1 truk tapi cuman isinya itu sekitar 40 cm. Tebalannya dia bisa bawa itu 40 cm. Ininya namanya udah 1 truk itu udah kuat, nggak kuat bawa dia karena kan berat ininya. Biji ada mengandung biji besi karena dia kan agak berat pasirnya gitu. Oke, baru tahu gitu. Pak Yan Balinya di mana? Balinya dari Karangasem. Karangasem Abang. Oh, Abang. Iya. Desanya? Abang. Desa Ababi. Desa Ababi. Banjar Abian Jero. Banjar Abian Jero. Iya. Oke. Iya. Lengkap. Karangasem, Abang, Ababi, Abian Jero. Iya. Oke.
Kalau nama Sangging nih kok ada arti khusus nggak? Atau memang bahasa Balinya Sangging tuh ini? Ya jauh sebelum ada nama Sangging Bali itu kan pada tahun 2015 ya, 2015. Saya kan kesini merantau itu tahun awal 2000 ke Jakartanya, awal 2000. Udah mengerjakan gini juga sih tapi ngikut paman. Terus paman ke Bali, saya mau nerusin punya paman gitu. Tapi pada waktu itu belum punya nama, masih mengerjakan gitu aja ke rumah-rumah gitu. Pada saat mengerjakan ini gapura di daerah Sentul itu, di daerah IPSC yang masih punya Menteri Pertahanan. Oh, wilayah Kemenhan ya, itu. Kemenhan itu di sana. Itu kan saya sebagai vendor ya di sana. Oh, harus ada nama gitu. Iya, harus ada nama. Dari situ baru bikin pas pengajuannya itu baru sebenarnya nama Sangging Bali itu nama spontan sebenarnya. Nama spontan. Pas waktu kita ngetik mau ini pengadaan barang jasa itu harus ada nama gitu. Makanya waktu itu apa ya namanya gitu. Pas saya teringat karena di daerah saya di Karangasem itu di Banjiro ada suatu pura apa di tempat lain ada apa enggak gitu kan. Ada pura itu pura Sangging, namanya pura Sangging. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, belajar ngukir, nari, ngelukis atau main gamelan, kita mohon di sana dulu gitu biar cepat prosesnya gitu. Oke, kalau mau belajar seni budaya Bali itu Nunas dulu di sana gitu. Termasuk saya di sini juga seperti itu. Kalau mau mengerjakan sesuatu, memulai membuat pelinggih itu pasti maturan pioning dulu, nunas sama ngacep lah lalu di sana gitu. Di Pura Sangging itu. Biar hasilnya ya metaksul lah. Ya, betul. Terus pas waktu mau bikin nama itu teringat itu. Inilah hebatnya orang Bali. Iya. Teringat nama gimana kita, karena kita sering memohon di sana biar adalah nama pura itu ke bawah di ini di tempat kita kerja di rantau gitu. Jadi namanya itu Sangging. Sangging Bali. Awal mulanya seperti itu. Iya, awal mulanya seperti itu dan Bali seperti itu. Artinya juga pas ada kan kalau Sangging itu kan pekerja seni kan. Pekerja seni, setiap orang pekerja seni itu kan Sangging kalau di Bali kan gitu. Iya. Oh jadi, nah ini uniknya orang Bali gitu, tahunnya membuat satu nama pun perlu dengan dipikirkan matang-matang filosofi, walaupun spontan tapi mempunyai makna gitu. Spontan karena Sangging gitu, tapi maknanya ada dan metaksu gitu kan. Iya, biar itu kan. Sering memohon di sana lah. Siap Pak Yan tuh. Yang kerja di sini Pak Yan boleh tahu nggak ada berapa gitu Pak Yan yang bantu-bantu? Kalau yang tetap tukang ngukirnya 2. Kalau yang netep tinggal di Jakarta. Kalau yang ngebantuin kan ada 4 orang Kuningan, bukan orang Bali. Orang Kuningan yang ngebantuin. Terus kalau umpamanya ada pekerjaan volumenya yang gede kayak bikin pura gitu, pasti manggil ke Bali. Itu udah ada langganan sih tukang yang diajak ke sini, udah ada teman yang umpamanya ada kerjaan yang lebih, udah telepon ke Bali. Bisa sampai 10-12 orang. Semua pekerjaannya, tapi nggak full di sini. Ada yang di lokasi masang, di sini produksinya. Di sini produksinya, tinggal bawa. Tinggal bawa ke lokasi. Tinggal pasang gitu. Iya, kalau semua dikerjakan di tempat penuh ini. Penuh. Tempatnya kecil gitu kan. Betul, Pak Yan. Berarti sekitar 10 orangan lah. Iya, 10 orang. Ya. Oke. Tapi Nika Pak Yan, Ampura Nika. Nika pekerjaan utama Pak Yan atau hanya sampingan gitu? Dulu sebenarnya kalau ini sampingan dulu ya. Awalnya. Tapi pas saya kerja di daerah Tapos, Jakarta Selatan itu. Tapos, Jakarta Selatan ya. Itu ada orang itu unik juga, orangnya ini unik. Dia mungkin ngerti tentang apa gitu. Dia punya pelinggih terus masih dipakai untuk sembahyang. Tapi saya disuruh ngecat kan. Disuruh merada gitu. Saya nggak mau, waktu itu saya nggak mau, agak ada perdebatan juga sama tuan rumahnya di sana, ada perdebatan. Karena saya tidak mau terjadi apa-apa pada diri saya. Pelinggih itu belum, yang ininya belum digingsirin, istilahnya kalau Bali itu. Tapi saya disuruh ini, gitu, disuruh ngecat.
Waktu itu bapaknya memaksa juga harus dikerjakan kan gitu. Terus saya ngambil dupa, saya memohon lah di sana, mohon izin gitu karena ini perintah dari tuan rumah, nggak apa-apa gitu. Saya iniin apa kerjakan. Terus sorenya saya dipanggil ini, sorenya itu saya nggak dikasih pulang, disuruh nginep di sana, baru dipanggil. Nah dari sana saya disuruh menekuni ini. Bidang ini? Iya, bidang ini saya percayanya sama beliau itu, saya tidak ada hubungan apa-apa sama beliau, tapi dia tahu sejarah leluhur saya gitu. Leluhur saya di Bali sebagai pekerja tukang ukir, sebagai pekerja ukir-ukir di Puri di Karangasem gitu kan. Terus sebagai tukang-tukang ukir bikin-bikin apa yang untuk pertime itu kan. Leluhurnya kan memang pekerjaannya seperti itu. Dia tahu kok sejarahnya tahu gitu. Sampai kalau luhur-luhur tahu iya, gitu. Dia tahu begitu. Dia nangis juga. Disuruh menekuni bidang ini gitu. Jangan dulu yang lain-lain, tekuni dulu satu bidang, kita baru untuk ini baru nggak apa-apa untuk pemain untuk hobi gitu, nggak apa-apa main gambal itu nggak apa-apa gitu. Berawal dari sana saya baru baru memulai benar-benar menekuni ini dan emang benar-benar ketemu ininya. Dan dia juga ngomong tentang hal pagi tadi yang disuruh untuk ini ngasih tahu. Dia ngomong ibaratnya kayak instansi di pemerintahan katanya. Warna bajunya sudah tukang gini katanya dilihat sayanya itu. Makanya teman saya yang lain nggak diperbolehkan, teman saya yang disuruh ngecat gitu. Karena seragamnya udah emang kamu kenapa saya berani nyuruh kamu ngecat ya? Karena kalau saya lihat seperti ini seragamnya udah emang tukang gini gitu, sanggingnya ini gitu. Makanya berani beliaunya gitu. Iya, itu juga itu yang unik itu yang orang yang terus dia juga sehabis ngobrol malamnya itu dia tidak tahu apa yang dia obrolin, malah nanya balik apa yang saya katakan tadi itu ya. Coba diungkapin lagi gitu. Pas malam tuh dia bilang gitu kan. Apa? Iya. Tadi itu saya siang sampai sore itu ngomong apa lupa dianya gitu. Waktu ngasih tahu bahwa leluhur saya gini itu dia waktu ngomongnya lancar banget. Begitu selesai ngobrol malamnya itu dia malah nanya balik apa yang dia omongin tadi gitu. Berarti iya saya juga nggak ngerti, saya juga cerita ke orang tua di Bali. Mungkin ada dari leluhurnya yang nginiin dia gitu. Terus dari sana baru memulai benar-benar menekuni ini gitu. Itu di tahun berapa tuh, Mas? Sekitar tahun 2000 berapa ya? 2013-an. 2013 ya. Dari tahun 2013 mungkin baru itu. Oke, berarti sebelumnya Pak Yan sambil di bidang ini sambil ngukir, sambil menggambel juga. Ya, main gambel kan. Oke. Memang udah seniman dari ya. Memang seniman ini udah menggambel, ngukir. Ya. Udah pas. Karena hobi kan, hobi dari Bali juga sebelum berangkat ke Bekasi kan. Menggambel itu memang hobinya. Ya, memang udah hobi dari kecil. Dari kecil ya. Iya. Oke. Tapi gini Pak Yan, Sanggar Sangging Bali ini kok hanya mengerjakan arsitek dan bangunan Bali atau yang lain di luar daripada Bali bisa juga? Kalau selama ini yang dikerjakan sih belum pernah yang di luar Bali kan. Artinya tetap masih mengerjakan ornamen Bali walaupun tempatnya bukan punya orang Bali. Ya artinya kayak di Jasinga di Bogor itu kan ada villa di sana kan yang punya, yang istrinya itu orang Padang. Yang cowoknya orang Jawa, polisi semua dua-duanya sebenarnya. Dia punya villa di sana. Udah 3 kali ke sono, ada gapura ada 2 kali masang di dekat kolam renang, ada di pintu masuknya. Karena sebenarnya masih banyak kerjaan di sana masih tertunda karena belum bisa mengerjakan gitu, belum ada waktu untuk ke sana. Iya. Berarti beliau mungkin bukan orang Bali tapi suka dengan arsitek Bali gitu. Iya. Oke. Dan nyampe hari ini masih ada pekerjaan di sana? Masih ada pekerjaan di sana. Terus kayak di sini di Harapan Indah juga ada. Di Harapan Indah juga ada? Marinir itu pasti itu kebetulan. Marinir? Iya. Itu orang Jawa itu. Ya. Itu orang Jawa? Iya. Banyak ada depannya di garasinya dikasih gapura. Ya, tapi memang ya
inilah salah satu keunggulan dan keunikan kita sebagai Iya. Semeton Bali itu. Ya, daya tarik budaya dan arsitek kita pun menarik kan gitu. Iya. Oke. Tapi ada nggak kesulitannya ya Pak Yan? Kerja sebagai di bidang ini Pak Yan? Kesulitan di bahan dan tenaga sih sebenarnya. Bahan dan tenaga. Iya. Kalau tenaga kan biasanya kalau kita manggil tukang itu, tukang orang Bali itu, kalau kita pas butuh kerjanya kan banyak. Dia juga ada kerjaan di kampung itu, yang kita sering ajak itu ada kerjaan. Nah itu kesulitannya di sana, dia ada kerjaan, dia nyari orang juga nggak dapet. Karena kan orang Bali ada yang memang sudah pernah merantau, dia seneng di rantau. Tapi ada juga orang Bali, dia pinter tapi senangnya cuma di Bali gitu. Karena udah tahu situasi di Bali seperti apa. Dia belum pernah mungkin merasakan di luar Bali seperti apa keadaannya gitu. Jadi ininya di sana. Untuk bahan pas musim hujan ini. Kalau musim hujan kita sekarang dah. Sekarang ini kan udah hampir seminggu saya order itu belum datang pasirnya. Seminggu belum datang? Iya, udah karena musim hujan. Kebetulan pasir yang bagus itu harus nyebrang apa itu Kak sungai itu ya. Berarti ya. Pakai mobil off-road. Mobil itu ya. Oke. Ininya agak deras airnya. Jadi dia tidak bisa ngirim pasir gitu. Iya. Karena cuaca. Tapi dari kemarin emang hujannya lagi lagi besar emang hujannya. Makanya bahan itu terutama itu. Iya. Tapi tadi kan Pak Yan sempat bilang juga gitu bahwasannya beberapa kali mengerjakan bukan hanya pelinggi-pelinggi di rumah gitu. Di pura juga bahkan villa itu. Pura juga ngerjain Pak Yan? Ya kalau pura yang besar itu baru yang pertama di Universitas Pancasila. Pura Universitas Pancasila. Ya itu yang pertama dikerjain di sana. Yang kemarin juga baru ngerjain di Seskoa Ulembang. Seskoa Bandung, ya. Di sana dari Pak Alit yang dulunya bertugas di sana. Ada komandannya memerintahkan kok pura aja yang nggak ada di sini diperintahkan langsung. Bangunan rumah ibadah itu ada semua, pura belum ada. Itu juga spontan begitu dipanggil besoknya berangkat ke sana survei lokasi dan komandannya menentukan lokasinya. Bagus lagi lokasinya itu agak perbukitan gitu. Nah karena Pak Alit ini mungkin dia di sana kan sedikit ininya umat Hindunya itu murid siswa tentaranya itu dikit, kebingungan juga. Bikinlah yang sederhana gitu beliaunya. Seminggu setelah kerja, mungkin nggak tahu dah dari mana dapat dana langsung nelpon, Yan bikin yang terbaik katanya udah ada dana. Baru berubah lagi ininya. Mungkin karena niat untuk membangun rumah ibadah nih Pak Yan. Jadi dapat ini kan dari atas itu sana. Ya ini kamu niatmu tulus gitu. Udah. Iya, langsung itu kayak yang dulunya gambarnya cuman polos sampai tangganya itu dikasih naga kan. Patung naga itu, terus yang pagernya juga tadinya mau ukiran polos jadi diukir full gitu anaknya. Oke. Itu satu pura secara utuh berarti? Iya. Dari Nista sampai ke Utama Mandala? Ya di sana karena lahannya agak kecil. Terbatas. Iya terbatas. Ada Nista ada Utama Mandala dan langsung Madia gitu aja. Iya. Oke ya. Tapi kan lumayan berarti pengerjaan berapa bulan itu Mas? Kalau yang di Universitas Pancasila itu 7 bulan. 7 bulan ya karena kebetulan tuh pas musim Covid itu. Di Universitas Pancasila kan lagi pas awal-awal Covid itu. Susah loh. Iya. Pergerakannya agak ini juga sih, nyari tukang ukir juga nggak bisa ke Bali kan karena penerbangan ini Covid susah. Harus itulah. Iya. Jadinya memanfaatkan tenaga yang ada di Jakarta, tukang ukir apa gitu. 7 bulan. Kalau yang di Bandung ke? Kalau yang di Bandung 4 bulan itu. 4 bulan. Iya, 4 bulan. Oh, karena udah. Iya, situasinya ini situasi tukang udah ukir ini. juga banyak di sana. Oke. Berarti lumayan juga ngerjain ini. Tapi kalau pelinggi-pelinggi nih ke, pelinggi buat di rumah di Sanggam Raja nih ke, satu pelinggi ini kira-kira waktu pengerjaannya tuh tergantung motifnya. Tergantung ya kalau umpamanya ukiran full gini bisa sampai 20 hari umpamanya. 20 hari? Iya.
Kalau umpamanya ini bisa seminggu, kalau yang polos-polos, ukiran polos itu bisa seminggu ininya. Seminggu udah selesai? Ya, seminggu. Cepat. Ya, ada pelinggih itu. Tapi Kan dikerjakan bukan sendiri Oh, kan, ya, ya. rame-rame Ada ini. 3 orang, Ya. gitu, 3 orang. Oke. Tapi ada nih kan kalau di Bali nih kan ya, Ampura gitu. Kalau di Bali kan ada dia yang ngestok gitu kan. Ya. Kayak misal di kapal lu kan, kalau di Ya, kapal di ada. Mengui itu dia penjajar di kapal Ya, lu kan, stok. dia udah stok gitu. Ya. Tapi kalau pengen sesuai orderan aja berarti. Kalau di sini kita tidak bisa ini. Pernah dulu punya stok tapi lama ininya. Karena kebanyakan kalau di daerah Jakarta dulu bilang ya, menyesuaikan lokasi yang ada gitu Oke, pelinggihnya. Makanya kan jarang ada pelinggih gede-gede di Ya. ini ya. Pasti yang agak kecil, kalau umpamanya pas tanahnya ada yang lebih luas, baru mungkin. Keinginan kita sih kalau bikin yang gede kan lebih enak, ngolahnya lebih bentuk lebih bagus ya. Tapi kebanyakan karena lahan di Jakarta agak kecil-kecil, makanya dibikin sederhana terus biar bentuknya juga bagus gitu. Oke. Iya, berarti ada pertimbangan tertentu sampai nggak bisa nyetok nih Pak. Iya. Iya. Oke Pak Yan. Tapi pernah ini nggak Pak Yan ini ngurah agak ini. Pernah dapat klien atau ya klien-klien yang unik gitu nggak Pak Yan? Atau dia kadang kan ada beberapa yang order klien-klien tuh bukan orang Bali gitu. Iya. Di luar Bali lah gitu. Tapi ini dia mau minta seperti ini gitu. Permintaannya aneh-aneh lah gitu. Ada nggak Bang? Ada sih sebenarnya. Ada. Bahkan kemarin juga baru yang di daerah Galaksi ini. Galaksi Bekasi. Iya, Bekasi. Dia bikin kayak villa tapi untuk dirinya sendiri. Ya kita ke sana cuman diajak ngobrol gitu. Kita yang ingin disuruh menuangkan ininya, idenya. Sedangkan di sana udah penuh. Ada ukiran joglo kan, ada joglonya di sana, terus ukiran Jawa udah penuh. Tapi biar ada kesan Balinya gitu. Kita disuruh nuangin ke gambar dulu, ntar dia koreksi. Belum kelar satu tempat ini, belum pemikiran kita dipindah lagi, katanya enaknya di sini gitu. Kitanya juga agak bingung gitu. Aduh, gimana sih sebenarnya ini yang mana? Makanya emang orangnya seni tapi cepat berubah gitu. Oh, ya, itu orangnya emang seni tapi pikirannya dia cepat, perubahannya cepat gitu. Kayak itu bayannya. Iya. Pusing. Dikit-dikit berganti lu kan. Iya, sampai malam juga sampai di rumah masih WA gitu dianya ngasih gambaran contoh gimana enaknya di mana gitu. Oke. Berarti kita belajar banyak jadinya. Dan dapat pengalaman unik gitu. Baru tahu juga ternyata bahan-bahan seperti itu, kesulitannya seperti itu gitu kan. Oh iya. Pak Yan, itu Ampura, maaf kalau ngurah agak sedikit ini, tapi boleh tahu nggak ya? Kalau pengerjaan tadi kan udah berapa harinya itu? Misal gitu Ampura, kalau nggak mau disebutkan juga nggak apa-apa. Satu pelinggih nih kira-kira di angka berapa sampai berapa gitu? Dari polos ataupun isi full bukir gitu? Kalau yang purukil di atas 10 ya deh. Di atas 10 satu pelinggih. Satu pelinggih, padmo ataupun pedugu karang gitu ya. Kalau yang polos sekitar 7 sampai 8 juta. Kalau yang polos 7 sampai 8, kalau yang full ukir di atas 10. Di atas 10 ya. Oke, satu pelinggih. Satu pelinggih ya. Iya. Gimana ini Ben? Apa? Kalau pura nih kan misi penyengkera juga itu. Itu kan per item ada hitung-hitungannya antar pagernya berapa. Dan bisa disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan. Kadang-kadang malah kalau bikin pura kita agak ngepernya sedikit karena volume kerjaan banyak, terus kita juga biar bisa dapat ngayah gitu. Oh iya. Kayak di kemarin kan bikin beji di Pura Wirosanti Darmo di Sentul itu kan. Di Sentul. Ya kita dibilang ada budget segini gitu. Saya olah dulu budgetnya segitu. Tapi sudah ngomong dengan Jermangku di sana, Jermangku Jelante. Jermangku saya olah segini, ntar ada kwitansi kok kelihatan berapa pengeluarannya. Ternyata pas kelar masih ada sisa dana gitu. Saya laporkan masih ada sisa dana. Terus Jermangku kepengen sisanya itu untuk pasang batu sikat.
Batu Sikat. Makanya saya berusaha gimana ngolah dana segini itu biar bisa dari Madia Mandala sampai Utama Mandala itu pasang Batu Sikat motif Bali gitu ada. Ternyata nggak ngejar juga, kurang juga sekitar 5 jutaan mungkin itu, tapi bisa ditutupi oleh panitia di sana. Ya hitung-hitung ayah. Iya, makanya saya kan terakhir kerja langsung ada catatan bayar tukang atau kwitansi bahan apa itu udah. Ya kalau itu kan segmennya berbeda ya. Itu kan urusannya sama. Iya, artinya kita juga kalau di pura itu nggak semata-mata harus nyari keuntungan sekian. Kalau saya sih nggak ada ke sana, artinya tetap kita mencari keuntungan tapi sewajarnya gitu, sewajarnya. Apalagi kalau ada kerjaan yang ada ini di suatu rumah ini, saya mungkin nggak usah sebutkan ya. Ya jangan. Ya artinya pas saya kerja dicari sama orangnya, dia minta bantuan, mudah-mudahan minta bantuan ini biar dibikinin pelinggih yang agak sederhana gitu, pokoknya biar punya, karena dia katanya sering mimpi didatengin sama orang berbaju putih, ada jenggotnya, disuruh bikinin tempat gitu. Terus dia juga hanya punya dana 500.000 waktu itu bikin 2 pelinggih. Karena tiap hari saya pokoknya ya udah Bu, tapi waktunya agak ini nih ya, setelah saya selesai kerja ini saya akan kerjakan gitu. Udah itu saya bikin pondasi dulu ke sana ya, karena dia ada harinya untuk memulai bikin pondasi ya. Terpaksa pondasinya aja dulu dibikin di sana, terus baru pelinggihnya dikerjain di sini. Tapi begitu mulai di sini, pelinggih belum jadi ini, dia udah bayar sesuai harga yang dicatat ya sama dianya. Ternyata dia katanya suaminya itu dapat rezeki gitu, ada nggak tahu deh dari tempat kerjanya itu dapat ini. Padahal perjanjiannya saya suruh dicicil aja dan sudah dikasih harga juga diskon gitu. Dan di pencicilannya juga setelah selesai pemelaspasan gitu, karena kan ngelihat situasi ininya. Ternyata ada mujizat mungkin di sana. Langsung dilunasi, saya juga kaget gitu. Wah, ada kejadian seperti itu sampai karena ngebantu lah, saya pengennya sih ngebantu ini benar-benar umat yang benar-benar pengen punya pelinggih gitu. Ada juga umurnya nggak murni harus keuntungan gitu. Ada kita membantu umat yang benar-benar pengen punya pelinggih gitu. Kadang mungkin dilemanya pekerja seni itu seperti itu ya. Ya tapi karena ini udah panggilan hati dan pilihan juga kan, ya sudah gitu kan. Ini kan Pak Yan terakhir nih Pak. Kalau ada yang mau order atau mau konsultasi sama Pak Yan tuh kemana Pak Yan? Ya bisa langsung kalau mamanya mau ke bengkel Sangging Bali, bisa langsung ke Kampung Bali Bekasi yang beralamat di Jalan Merpati Bali nomor 35, RT 11 RW 09, Harapan Jaya Bekasi Utara. Kalau di WhatsApp ada di 0813 833 21229. Nama Iwan Sudiarte Sangging Bali. Siap. Ini suksema ngurah sudah diberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol gitu. Nah, terima kasih banget. Semoga Pak Yan juga sehat selalu dan keluarga dan lancar juga rezekinya. Semeton Gemah Bali, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and share, dan jangan lupa di subscribe. Dan tunggu juga video-video kita selanjutnya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Sukses semua.